uang itu dikemanain ya? Apakah untuk Agus semuanya dikasih biar Agus itu bisa berobat? Hola netizen yang tercinta, Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti mendatangi kantor Kementerian Sosial atau Kemensos di kawasan Salemba, Jakarta Pusat pada Jumat 29 November 2024. Polemik kasus ini pun sampai ke Kementerian Sosial. Karena itu, Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti dipanggil Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab dipanggil Gus Ipul. Tidak sendiri, Denny Sumargo dipanggil bersama Pratiwi Novianti, pemilik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang membuka penggalangan dana untuk Agus. Denny Sumargo mengungkapkan kemungkinan Kemensos akan melakukan mediasi serta pemanggilan terhadap Agus demi mencari solusi terbaik terkait uang donasi 1,5 miliar rupiah tersebut. Denny Sumargo yang juga merasa iba dengan kondisi Agus memastikan solusi yang ingin dicari juga demi kebaikan Agus. Gus Ipul menjelaskan bahwa penggalangan dana ini memang menjadi ranah Kemensos. Dia pun memahami betul bahwa sebelum kisruh terjadi, penggalangan dana atau open donasi ini punya tujuan mulia untuk membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, ini baru orang-orang baik ya, yang bener-bener tulus mau nolongin Teh Novi. Sumpah, gue ikut bahagia lihat aura muka Teh Novi udah bisa tersenyum. Gak kayak kemarin, tertekan banget ya, terintimidasi banget sama manusia-manusia munafik, manusia-manusia ular, manusia-manusia nggak tahu diri ya. Gus, siap-siap gigit jari ya kalau lu nggak bisa berubah dan sifat lu masih seperti itu. Udah, kalau mau berobat, pergi berobat gitu loh, nggak usah nuntut ini nuntut itu. Ingat Gus, ajab itu nyata adanya loh ya, bukan cuman sekali datang, berkali-kali tergantung sifat Anda. Wah, sampai Pak Menteri turun tangan. Tapi bukannya pengacaranya itu mau sampai minta tolong Pak Prabowo ya? Lihat si Agus ya, datang ke rumahnya ya. Astaga, Pak Menteri itu banyak kerjanya loh. Masa iya sampai perlu ngurusin ini juga? Padahal ini masalah simple banget gak sih dari awal? Masalah simple banget sebelum para donatur turun tangan ya. Sebelum adanya polling-polling itu simple banget. Nah, sekarang para donatur udah turun tangan kan di polling itu kan. Ya udah deh, ikutin deh kata polling deh. Kalau kata pollingnya juga masih ada jalan buntu ya kan, udahlah, mendingan lebih disita negara aja uangnya ya, daripada begitu tuh tantrum nanti dia lagi. Hati-hati Gus, ya kan? Hati-hati lu tantrum begitu lo. Tak kena stroke ringan gimana? Aduh, kena stroke loh ya. Hati-hati, minum obat dulu deh kalau enggak. Jangan tantrum-tantrum lagi ya. Sekarang donatur udah turun tangan. Ya udah deh tuh, Pak Menteri turun tangan. Tuh, dengerin nasihatnya dah. Ya. Telah terjadi pertemuan Kemensos, Densu, dan Teh Novi untuk membahas tentang donasi Agus. Dan rencananya Kemensos akan bertemu dengan Agus secepatnya untuk membahas hal ini. Namun menariknya sepertinya Kemensos akan melibatkan para donatur di sini karena ada statement dari Bapak Menteri langsung yang mengatakan bahwa untuk penggunaan dana atau donasi yang sudah terkumpul di yayasan itu terserah pada pihak donatur. Jadi mari kita doakan bersama semoga masalah ini cepat kelar dengan adanya pemerintah yang ikut campur dalam hal ini untuk menengahi. Semoga juga pihak Teh Novi ataupun Agus juga bisa menurunkan egonya masing-masing dan terjadi kesepakatan yang tidak ada syaratnya atau tanpa syarat. Dan kita juga kawal terus kasus ini, semoga tidak ada korban lagi selain Agus. Semoga juga Teh Novi dibebaskan dari laporannya dan Agus berbaik hati untuk mencabut laporannya. Mari kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. Semoga ini adalah ujung yang terbaik dan jalan keluar yang terbaik untuk Agus dan kesembuhan matanya serta kesembuhan dirinya ke depan.
Nah, Samiun, dengar baik-baik noh. Dengar baik-baik. Yang picek kan mata lu, bukan telinga lu kan? Berarti masih bisa dengar tuh omongannya Mensos. Masa iya telinga lu ikut picek juga kayak mata lu kan kagak? Kalau para donatur keberatan apabila dana yang didonasikan tidak digunakan sesuai peruntukannya, maka akan jadi perkara. Itu kata Mensos loh. Itu kata Mensos. Bukan kata gue, bukan kata dia, bukan kata mereka. Kata Mensos. Nah lo. Hei, makanya tuh dengar baik-baik. Yang picek kan mata lu, bukan telinga lu, bukan otak lu juga. Kecuali emang bawaan lahir dari orok, emang agak gesrek ya lain cerita sih. Samiun, ada aja kelakuan lu. Kalau Pak Yusuf menganggap Densu seperti layaknya adik sih wajar sekali, karena istrinya atau Ci Olive sendiri sudah dianggap seperti anak oleh Pak Yusuf. Maka wajar rasanya bila Densu dianggap adik, bahkan dianggap anak pun tak masalah. Tak ada masalah. Yang mengerikan adalah di saat Mang Abdul dan Samiun dianggap adik. Nah, itu baru mengerikan. Bahkan bisa dianggap berbahaya. Apabila Mang Abdul dianggap layaknya adik oleh Pak Yusuf, itu berbahaya sekaligus mengerikan. Karena dikhawatirkan besok atau lusa, Mang Abdul akan meminta kepada Pak Yusuf untuk dibuatkan jalan tol secara private, sekaligus meminta untuk melunasi hutang-hutangnya kepada peserta UMK-nya. Berbahaya sekaligus mengerikan, bukan? Apabila Samiun dianggap layaknya adik oleh Pak Yusuf, itu jauh lebih berbahaya, jauh lebih mengerikan. Karena dikhawatirkan besok atau lusa, Samiun akan meminta kepada Pak Yusuf untuk bedah rumah sekaligus meminta hak waris kepada Pak Yusuf. Sungguh mengerikan, sungguh berbahaya, bukan? Maka cukuplah Densu yang dianggap adik, cukuplah Ci Olive yang dianggap anak. Tak perlu mengajak Mang Abdul apalagi Samiun. Tak perlu menganggap Samiun ataupun Mang Abdul layaknya adik, tak perlu, karena itu akan sangat beresiko. Bahkan bisa dianggap berbahaya sekaligus mengerikan, baik untuk Pak Yusuf secara pribadi maupun Pak Yusuf dan keluarga. Ya, karena dikhawatirkan bahkan berpotensi untuk menularkan virus-virus kebencian dan kemunafikan. Alright. Ulala. Rombongan duta donasi mau pada kemana kalian? Mau ke dinas sosial? Iya. Perjuangan kalian kok panjang banget ya. Berharga banget ya tuh uang donasi buat kalian. Perasaan si Agus itu buat dia itu harga diri lebih penting, lebih dipertahankan. Uang bagi Agus tidak ada artinya, harga diri lebih berarti. Lo kok sekarang membuang harga dirinya demi mengejar donasi? Ada apa nih Gus? Tetap butuh uangnya. Katanya mau pergi berobat ke Singapura, mau dibawa sama kau punya pengacara yang sok kaya itu. Kenapa belum dibawa? Nggak ada uangnya, nggak cukup ya. Makanya mengejar donasi sekarang, kasihan. Aku lihat kalian ini nggak ada harga dirinya. Agus, apa ceritanya di Kementerian Sosial kemarin? Nah, kemarin kan Agus ke Kementerian Sosial kan? Udah tahu kan kantornya? Udah tahu kan? Nah, apa ceritanya? Bagi-bagilah sama kita. Apa kata orang kementerian itu, ya? Cerita lagu sama kita apa yang terjadi di Kementerian Sosial kemarin. Kan Agus jadi udah tahu kantornya di mana, ya. Nah, jadi jangan lupa kabarin kita ya, karena kita kepo. Kita Gus kepo uang itu dikemanain, ya. Apakah untuk Agus semuanya dikasih biar Agus itu bisa berobat, ya? Apakah dikembalikan ke donatur, ya? Itu kita masih kepo. Jadi tolong kabari kita, oke? Agus, menurut gue stop ya, demi Allah stop. Gue liat-liat kenapa jadi kayak artis begini, kesenangan diwawancara di mana-mana. Orang-orang itu awalnya empati dan simpati banget sama kejadian yang menimpa Anda, Bang Agus. Dari titlenya aja udah donasi untuk kesembuhan Agus. Makanya dari awal kalau nggak mau huru-hara, itu uang dipakai buat berobat, bukan buat bayar utang, bukan rekeningnya menslak kemana-mana. Tolong dah, demi Allah gue udah empet banget ngeliat nih orang diwawancara mulu.
Siapa sih yang ngomporin? Perasaan kayaknya Tenovi udah ngomong baik-baik aja dah sama si Agus. Kayak keributan banget sama duit donasi, ngerti gak lu? Kayak please stop. Gue udah enak banget di mana-mana ngelihat lu diwawancara di mana-mana. Permasalahannya uang donasi. Anggap aja udah bukan rezekinya ya Bang Agus. Udah stop. Jangan lagi muncul di TV menurut gue dah. Demi Allah ngeliatnya lama-lama 4 tau gak?